قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة الأخرى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita kembali bertemu. Ini adalah pertemuan perdana, maka kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesempatan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa sama-sama, ya, berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada ilmu kita. Salah satunya adalah kita mempelajari cabang ilmu Al-Qur'an, ya. Tahsin adalah salah satu cabang daripada ilmu Al-Qur'an dari banyaknya cabang-cabang ilmu Al-Qur'an. Salah satunya itu adalah tahsin Al-Qur'an. Bukan tahsin Al-Qur'an, tapi tahsin tilawah, ya. Takutnya kalau diartikan tahsin Quran nanti memperbagus Al-Qur'an, ya. Nah, jadi kita cari aman saja, tahsin tilawah, seperti itu, ya. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu tersampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti ketika di mana syafaat itu sangat kita butuhkan. Ya, bahkan bukan kita saja yang membutuhkan, ya, tapi semua, ya, hamba-hamba Allah nanti akan membutuhkan syafaat itu, ya, yaitu syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, gimana kabarnya untuk yang hadir malam ini? Ada sekitar 6 sampai 7 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ini ada Pak Asep. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama kembali, ya. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir, ya, dan bisa mendapatkan banyak manfaat nantinya. Ada Pak Heni, ya, ahlan wa sahlan juga. Ada Ibu Kartika, ahlan wa sahlan. Ada Ibu Nunung dan Ibu Nina, ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas yang makin pedas. Gitu, ya. Kelas yang makin pedas. Karena apa? Seperti saya sampaikan bahwa ketika kita makan yang namanya sambal, ya, sambal atau cabe, ya. Ada cabe saset itu namanya, ya. Jadi setiap levelnya itu tinggi, maka rasa pedasnya itu semakin pedas, ya, sama dengan menuntut ilmu. Kalau kita ingin naik kualitasnya, siap-siap, berarti materi yang akan kita hadapi semakin pedas. Nah, pedas ini relatif, ya, relatif sekali. Kalau orang makan pedas, orang bisa sampai nambah-nambah, ya, betul nggak? Tapi kalau orang yang nggak suka pedas, ya, tidak tertarik dengan pedas, maka makan sedikit pun sudah tidak mau, seperti itu, ya. Nah, maka jadilah orang-orang yang suka makan pedas, ya. Maksudnya di sana apa? Maksudnya adalah orang-orang yang riang, yang senang ketika proses menuntut ilmu, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim
muddakir. Kata Allah, dan sungguh kami turunkan Al-Qur'an itu ya mudah, ya yasarna, ya mudah. Kemudian Allah nanya, fahal mim muddakir, maka ada nggak orang yang mau mempelajarinya? Nah ya, maka kita harus semangat, ya harus terus berjuang, ya karena kita sama-sama belajar. Ya teman-teman di sini belajar, Ana juga belajar. Ya karena ketika kita belajar itu tidak ada namanya selesai. Ya ada kata pepatah saya pernah mendengar, semakin kita belajar maka kita akan semakin merasa bodoh, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi semakin kita belajar maka kita harus semakin haus dengan ilmu, seperti itu ya. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung, ada Ibu Sriani, ada Ibu Mutia Rasyida. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan kelas ini nanti mendatangkan banyak manfaat, seperti itu ya. Baik. Kita sudah selesai membahas setidaknya kalau ini di pertemuan modul D, berarti kita sudah menyelesaikan setidaknya ada tiga modul. Nah, yang pertama kita menyelesaikan yang namanya modul A. Ya, kita masih di tahsin 1, akan tetapi ada modul A, ada modul B, ada modul C. Ya, ada modul C. Nah, modul A kita belajar tentang apa? Mad 2 harokat. Mad 2 harokat. Kemudian di modul B kita belajar mad 4 sampai dengan 5 harokat. Betul. Kemudian di modul C kita sudah belajar yang namanya mad 6 harokat. 6 harokat. Ya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka pokok daripada kita membaca Al-Quran itu tidak akan jauh dari itu. Mad 2 harokat, mad 4 sampai dengan 5 harokat, mad 6 harokat. Nah, nanti adapun materi selebihnya, ya itu adalah tambahan khusus. Ya, tambahan khusus. Tapi dasar daripada kita ingin belajar tahsin, membenarkan bacaan kita, ya biasanya dilihat dari panjang pendeknya. Ya, panjang pendeknya. Ya, misal gunnahnya sudah tepat, tapi panjang pendeknya salah. Nah, ini rada ndak enak, ya. Ada yang panjang pendeknya itu sudah tepat, akan tetapi gunnahnya belum sempurna. Nah, biasanya itu tidak terlalu ketahuan, seperti itu. Maka di pertemuan kali ini adalah modul tambahan untuk melengkapi materi-materi sebelumnya. Agar apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk liyalfizu biafsahil lughati, agar kita bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan afsah. Apa artinya? Dengan fasih, ya, dengan fasih. Lantang kita ucapkan. Sempurna kita ucapkan, ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum. Ya, jadi kita nanti jelas huruf per huruf itu jelas. Ya, jadi tidak ada misalkan panjang pendeknya seharusnya 2 kita baca 1, ya yang seharusnya 4 kita pendekkan menjadi 2 aja, seperti itu ya. Nah, nanti kita ketika membaca Al-Quran, karena kita sudah belajar dari 3 modul sebelumnya, nah, insya Allah nanti jika ada praktek-praktek ayat, maka saya harapkan tidak ada lagi yang keliru antara mad 2 harokat, mad 4 5 harokat, dan mad 6 harokat, ya. Sebelum kita masuk ke modul D, ya sekarang tentunya saya akan selalu tidak bosan-bosan saya mengingatkan apa? Kita murojaah dulu. Ya, kita murojaah dulu. Pemanasan saja ya, kita banyakin pemanasan insyaallah ya, kita banyakin pemanasan. Kenapa? Karena dengan pemanasan ini melatih nanti ya lisan kita untuk apa? Untuk agar terbiasa. Ya, illa riyadhatum ri'im bifakkihi. Tidak bosan-bosan juga saya ingatkan bahwa apa? Kata Imam Al-Jazari di dalam manzumahnya Al-Muqaddimah di bab tajwid, ya beliau mengatakan walaysa fil Qur'an
walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifakkihi. Ya, tidak ada bedanya antara orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tidak menggunakan tajwid. Illa riyadhatum ri'im bifakkihi, kecuali mereka-mereka yang sering mengulang-ulangnya, yang sering melakukan riyad, olahraga. Maksudnya di sana olahraga apa? Maksudnya adalah mengulang sampai memang kerasa pegel juga ya belajar Al-Quran, cara mengucapkan hurufnya agar hurufnya fasih ya, kemudian rada nafasnya susah karena ada mad yang panjang. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama kita seperti itu ya. Baik, kita pemanasan dari modul A ya. Dari modul A kita berarti sudah membahas tentang mad 2 harakat. Masih ingat ya pola ini insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah ini tidak lupa ya, tidak lupa. Baik, ada berapa mad 2 harokat? Berapa tandanya? 7. Ada 7. Rumusnya apa? Rumusnya 3 3 2 2 3 bagian Fathah. fathah. 2 lagi bagian kasroh. 2 lagi bagian dhamma. Baik, saya minta yang fathah tolong sebutkan Pak Heni. 1. 1 fathah ketemu alif. Betul. 2. Fathah ketemu alif bengkok, fathah Betul. berdiri. Baik, 2 bagian kasroh. Coba Ibu Mutia. Kasroh bertemu dengan ya sukun Betul. dan Kemudian kasroh berdiri. mumtaz. Lanjut, 2 bagian dhammah. Ibu Nunung. 1. Domah bertemu dengan wawu sukun, domah terbalik. Dhammah terbalik. Dhammah terbalik atau dhammah berdiri? Domah terbalik. Nah, dhammah terbalik. Kalau dhammahnya dia berdiri, repot nanti ya. Jangan sampai dhammahnya berdiri seperti itu ya. Fathah, 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 kasrah, kasrah, dhammah, dhammah. Ya, nah itu rumus yang sudah kita pelajari. 3 2 2 fathah, kasrah, dhammah. Fathah, 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 kasrah, kasrah, dhammah, dhammah. Fathah bertemu dengan alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah berdiri. Kasrah bertemu dengan ya sukun, kasrah berdiri. Ya, dhammah bertemu dengan waw sukun, dhammah terbalik. Nah, itu jangan dilupakan ya. Boleh untuk senamnya dengan menggunakan pola yang tadi sudah saya sebutkan ya. Sekarang kita coba membaca pola dengan hurufnya ya. Kita coba dengan huruf ba dan nun terlebih dahulu ya. Saya sekali kemudian semuanya sekali. Coba ya. Bana bana baununa binabina baini buna. Bana bana baununa binabina baini buna. 1 2 3. Bana bana baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. Baik lagi. 1 2 3. Bana bana baununa binabina bainibuna. Bana bana baununa binabina bainibuna. Nah, sekarang coba kita ke mad yang berapa harokat? Mad yang 4 harokat ya. Ana 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 1 2 3. Ana ana Nah, coba huruf ba-nya ya.
Bana bana ba'ana ba'a. Bana bana ba'ana ba'a. Silakan. Bana Bana Tana tana ta'ana ta'a. Tana tana ta'ana ta'a. Silakan. Tanah 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 Mumtaz. Setelah mad 4-5 harokat, maka ada mad 6 harokat. Nah, ini ya, ini 6 harokat. Coba kita baca dari awal Iya, sampai iya, iya. sampai akhir ya. Bana bana ba'ana ba'an ba'anna al-ana. 1, 2, 3. Bana 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 am ana Tas ya. Sekali lagi. Bana bana ba'ana ba'am ba'anna al-ana. Bana 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 am ana Baik, Mumtaz. Alhamdulillah. Nah, itu nanti pola-polanya silakan diulangi terus ya, sambil jalan, sambil masak, ya itu boleh. Ya, untuk apa? Untuk melatih lisan kita. Baik, hari ini insyaallah ini adalah pertemuan perdana untuk modul D insyaallah ya. Modul D ini lumayan seru ya. Karena apa? Karena nanti kita akan banyak membahas tentang hal-hal yang di luar pemahaman yang seharusnya kita iya ya. Nah, jadi gimana tuh bahasanya? Jadi ternyata gini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau yang sudah tahu, berarti itu menjadi murojaah. Nah, kalau yang belum tahu, berarti ini sebagai tambahan wawasan baru. Seperti itu ya. Tahsin 1 modul D, insya Allah kita akan sama-sama belajar yang namanya apa? Hukum alif lam dan huruf fawatihus suwar. Ya, baik. Kita ambil satu kata dulu, ya. Alif. Alif apa alif? huruf pertama. Alif adalah huruf pertama dari huruf hijaiyah, betul. Kemudian lam, lam apa lam? Halo? Lam berarti sama dengan alif. Ya. Alif huruf hijaiyah. Kalau lam berarti Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nah, sekarang ada yang namanya huruf fawatihus suwar. Ada yang pernah dengar yang namanya huruf fawatihus suwar? Pernah, Ustaz. Pernah. Kapan? Barusan Ustaz gitu ya. Baik. Pernah? Betul-betul pernah? Betul, pernah. Huruf pada awal surat. Huruf pada awal surat. Nah, nanti kita akan membahas tentang fawatihus suwar. Muqatta'ah
Pernah mendengar? Iya. Muqatta'ah pernah Ustaz. Pernah Ustadz. Baik, kita akan juga membahas tentang muqatta'ah. Apa sih yang dimaksud dengan muqatta'ah atau fawatihus suwar? Nanti kan kita bahas. Tetapi sesuai dengan judul, karena judulnya adalah hukum alif lam dulu, maka kita bahas dulu hukum alif lam. Baik. Sudah siap? Kita mulai? Siap, Insyaallah, Ustaz. Ustaz. Insyaallah. Baik. Saya ingin menuliskan satu ayat, bukan satu ayat ya, satu kata. Misal, alhamdu, ya, alhamdu, hamdu, ya, baik. Yang mana yang alif? Yang pertama. itu. Yang pertama. Lam, yang mana lam? Yang kedua. Yang kedua. Nah, nanti kita akan membahas materi tentang alif lam. Ya, alif dan lam. Yang posisinya berada seperti bentuk ini. Jadi tidak hanya alif sama lam sukun, tidak. Tapi posisinya harus ada yang namanya ini. Harus ada kata setelah alif lamnya. Nah, apa Ustadz nama kata setelahnya? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya. Sekarang saya ingin nanya dulu. Alif di sini, ya, ini namanya apa? Hamzah. Alif di sini namanya adalah hamzah. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Lam di sini namanya apa? Lam sukun di sini namanya Lam ta'rif. Nah, tahu dari mana? Tahu dari modul Ustaz gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Ada hamzah wasol, kemudian ada lam sukun. Oh, ternyata dari lam sukun tadi nanti akan muncul dua kaidah di sana. Ya, dengan sebab-sebab tertentu. Ya, baik, kita masuk hukum lami al. Ya, sekarang kita masuk ke dalam hukum lam yang ada pada kata al. Ya, nah, tadi ada al ya, ada hamzah, kemudian ada huruf lam, ya, ada al. Nah, yang ingin kita bahas lamnya ini. Apa namanya dan apa saja nanti yang menyebabkan ada kaidah setelah ada lam sukun ini. Seperti itu ya. Saya pelan-pelan. Ternyata yang dinamai dengan lam sukun tadi adalah lam ta'rif. Apa? Lam ta'rif. Ya. Apa itu lam ta'rif? Nah, ini ya, lam ta'rif. Apa itu lam ta'rif, Ustadz? Kita bahas sedikit. Nah, ini murni pelajaran bahasa Arab. Ya. Loh, kok kita belajar bahasa Arab, Ustadz? Karena ya, Al-Qur'an itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Hadza lisanun Arabiyyun mubin. Ya. Benar-benar Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin, yang fasih, yang benar. Ya, jadi tidak mungkin kalau kita ingin belajar tajwid, kita ingin belajar Al-Qur'an, kita tidak mau belajar bahasa Arab. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Mengenal yang namanya lam ta'rif, mengenal yang namanya hamzah wasol, mengenal namanya tasydid, mengenal namanya lafzul jalalah, seperti itu ya. Baik. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim. Nih. Berarti kalau yang tadi saya tulis misalkan alhamdu. Nah, ini ada lam sukun. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke isim. Ya, sesuai dengan pengertian masuk ke isim.
Berarti yang isim yang mana? Yang hamdu. Hamdu. Ustadz, isim itu apa Ustadz? Isim itu di dalam bahasa Arab artinya adalah kata benda, kata sifat. Ya, misal saya ingin menyebutkan Salman, maka itu dimaksud dengan isim. Ya, itu isim. Kemudian hamdu. Ya, itu isim. Ya, itu isim. Nanti ada yang namanya fi'il. Ada yang namanya harf. Ya, ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sekarang yang termasuk ke dalam lam ta'rif adalah apabila lam sukun berada sebelum yang namanya isim. Ya, sebelum namanya isim atau kata sifat atau nama orang atau kata benda. Ya. Ada syaratnya, apakah lam sukun bertemu dengan isim saja? Oh tidak. Ternyata ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Kemudian syaratnya adalah didahului oleh yang namanya hamzah wasol. Ada hamzah wasolnya, ada isimnya, maka apabila di antara keduanya ini ya ada lam sukun, maka lam sukunnya dinamakan lam ta'rif. Ya. Apa sih Ustadz lam ta'rif itu? Nah, lam ta'rif itu nanti ada fungsinya di dalam bahasa Arab. Isim yang didahului oleh lam ta'rif menjadi isim ma'rifat. Ya. Awalnya namanya adalah isim nakiroh. Nah, makin pusing? Pusing, nggak apa-apa. Nakiroh. Ya, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Nah, apa bedanya Ustadz? Bedanya seperti ini. Misal, apa ya? Sebentar, saya keluarkan sesuatu dulu ya. Misalkan, ini saya namai dengan buku. Buku, ya. Kemudian di sekitarnya ada juga buku. Namanya beda atau enggak? Sama. Mau buku yang itu ya buku yang di atas lemari buku yang dimanapun namanya buku. Benda ini namanya buku. Nah, itulah yang disebut dengan isim nakiroh. Ya, berarti kata benda secara umum. Ya, secara umum. Tisu yang mana? Pokoknya tisu. Nah, itu masih nakiroh. Ya. Handphone yang mana? Nah, itu masih nakiroh. Kemudian saya ingin bahwa saya menunjuk buku yang itu saja. Dari sekian banyak buku, saya ingin menunjuk buku yang ini. Nah, berubahlah namanya menjadi ma'rifat. Ya, ma'rifat. Jadi dia lebih spesifik. Lebih spesifik. Ya, kalau bahasa Arabnya buku adalah kataba, ya, kataba. Ini buku. Kalau saya ingin menunjuk buku itu, berarti gimana caranya? Orang Arab tinggal menambahkan yang namanya alif lam. Baru disebut dengan Alkitab. Berarti ya apa dimaksudnya? Buku itu. Betul, buku itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan isim lam ta'rif atau yang sering disebut juga dengan alif lam ma'rifat. Ya. Terus apa sangkut pautnya dengan tajwid Ustadz? Nah, nanti di dalam Al-Quran itu ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il. Tidak selamanya alif lam itu bersandingan dengan isim. Kadang-kadang dengan isim, kadang-kadang dengan fi'il. Oh gitu Ustadz. Nanti ada contohnya. Ya, di akhir-akhir nanti kita akan berikan contohnya. Ada ternyata yang ketika alif lamnya itu bertemu dengan yang bukan isim, maka kaidahnya berubah.
Tidak sama dengan yang akan kita bahas sekarang. Ya. Lanjut. Dari alif lam tadi, apabila bertemu dengan isim, di sana ada kaidah. Nah, ya. Kaidahnya apa saja? Yang pertama, setidaknya apabila ada lam sukun, ya, yang dimaksud tadi, ya, dari lam sukun ini nanti ada beberapa kaidah. Yang pertama, setidaknya kita akan mengenal yang namanya idgham. Loh, kok dibaca idgham, Ustaz? Bukankah idgham itu apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yarmaluna? Betul ya? Yarmaluna. Oh, betul. Betul. Tapi lam sukun juga menyebabkan hukum bacaan idgham. Ya. Oh, gitu. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf lam, hukumnya apa? Idgham. Idgham. Nanti ada lam sukun bertemu dengan nun. Hukumnya nanti kita Idgham. bahas. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi ada lam sukun bertemu dengan ada nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya idgham. Nah, kebalikannya, apabila ada lam sukun bertemu dengan nun, nanti kejadiannya apa? Seperti itu ya. Pertama ada idgham yang disebabkan oleh hukum lam sukun. Kemudian yang kedua izhar. Kalau izhar berarti hanya nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halqi, Ustadz. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha. Nah, itu izhar. Ya, itu izhar. Tapi ada juga izhar yang disebabkan karena lam sukun. Kalau yang tadi disebabkan karena nun sukun, kalau sekarang disebabkan oleh lam sukun. Ya. Ada idgham, ada izhar. Yang pertama yang ingin kita bahas hari ini adalah idgham dulu. Ya, idgham dulu kita bahas ya, insyaallah. Nah, yang pertama ada idgham. Kenapa bisa terjadi idgham? Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14, apa saja hurufnya yang 14 itu? Salah 14-nya ya. To, sa, sod, ro, ta, god, dal, nun, dal, sin, gho, zai, shin, lam. Baik. Saya kasih teknik bagaimana cara menghafalnya biar cepat. Mau? Ini rahasia saja di antara kita ya. Kalau menyebutkan 14 ini sulit. Ya. Cara pertama, kita hafalkan bait. Kemudian cara kedua, ini cara kedua nanti jalan pintas ya. Saya sampaikan dulu cara pertama. Cara pertama untuk menghafalnya adalah dengan menghafalkan bait. Nih. Karena kalau kita harus mikir huruf to, setelah to apa, setelah itu apa, nah itu sulit. Ya, itu sulit. Tapi kalau kita menghafal bait, insya Allah kita gampang. Bunyinya gimana? Imam Al-Jamzuri rahimahullah telah mengumpulkan di dalam kitab beliau Al-Munir fi Ahkami Tajwid ya. Tib thumma sil ruhman tafuzdim dha ni'am. Ya, da su'a dhannin zur syarifatin karam. Kok makin banyak Ustadz gitu ya. Kok makin banyak yang dihafal. Betul. Kalimatnya makin panjang tetapi awal huruf satu kata itulah huruf yang 14. Contoh, yang pertama huruf to. Huruf to, seorang Imam Sulaiman Al-Jamzuri membuat kata tib. Kemudian huruf apa lagi? Huruf fa, thumma. Kemudian huruf sad, sil. Kemudian huruf ro, ruhma. Dan seterusnya. Dari rangkaian kata-kata tadi, karena cerdasnya ulama-ulama kita ya, dari huruf-huruf
bebas seperti itu ya, 14 huruf digabungkan kemudian dirumuskan menjadi satu kalimat yang indah. Apa artinya? Tuh, tiba thumma sil rahmata fuzdim dzani'am. Jadilah kamu orang baik, sambungkan olehmu silaturahmi, pasti kamu akan beruntung. Bertamulah kamu kepada orang yang mempunyai macam-macam kenikmatan. Da' su'adhannin zur syarifan lil karam. Tinggalkanlah olehmu buruk sangka, kuningilah olehmu orang-orang yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Tuh, keren ya. Dari huruf to, sa, so, ro, ta. Nah, dirumuskan menjadi satu bait yang indah seperti itu. Nah, lanjut ya, kita tidak membahas baitnya ya hari ini ya, tapi kita bercerita tentang idgham yang disebabkan oleh lam sukun. Apabila lam sukun bertemu dengan huruf yang 14 ini ya, jadi sebelum huruf yang 14 ini didahulu dengan alif lam sukun. Kemudian bertemu dengan 14 huruf ini, maka dibacanya idgham. Maka dibacanya idgham. Maksudnya gimana, Ustadz? Ketika bertemu alif lam sukun dengan 14 huruf ini, maka lamnya tidak terbaca. Maka lamnya tidak terbaca. Lamnya melebur. Ya, melebur ke huruf setelahnya. Dan idgham ini dinamakan dengan idgham Syamsiyah. syamsiyah. Sekarang pertanyaannya, kenapa dinamakan syamsiyah? Seperti matahari. Silau matahari. Tidak terlihat. Seperti matahari, tidak Terlihat. terlihat. Betul, tidak bisa melihat matahari? Tidak. Silau. Tidak melihat ke lampu. Bisa, cuman silau ya. Tapi kalau kita menggunakan alat, apakah kita bisa melihatnya? Bisa. Bisa ya, menggunakan alat apa namanya itu ya. Kalau dulu saya waktu kecil itu ada foto orang tua itu yang menggunakan klise itu ya. Film. Klise film itu ya. Jadi ketika diarahkan ke matahari, kita bisa melihat matahari itu bulat seperti itu ya. Cuman cahayanya sudah redup seperti itu. Nah, berarti bisa ya? Berarti bisa. Oh, berarti bukan itu. Bukan itu sebabnya. Berarti kita bisa melihat matahari. Ya. Nah, kenapa dinamakan syamsiyah? Karena kita bahas. Lam sukun tersebut bernama lam syamsiyah. Ya, atau idgham syamsiyah. Nanti sama, ya. Kita awalnya kenalkan dulu, karena dia bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka kita sebut dulu dengan alif lam atau lam syamsiyah. Kenapa dinamakan lam syamsiyah? Karena sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupai dengan huruf lam sukun tersebut sebagai najm. Kita langsung saja ya ke contohnya. Bintang. Lam sukun sebagai najm. Najm apa artinya? Bintang. Ada surah yang namanya An-Najm. Wan najmi idza hawa. Ya, ada. Kemudian ya, setelah ada bintang muncul matahari. Karena shin ini adalah salah satu dari huruf-huruf syamsiyah, ya, maka dinamakan huruf syamsiyah. Maka muncullah matahari. Ada bintang, kemudian ada matahari. Kira-kira ketika ada bintang sama matahari, bintangnya kelihatan enggak? Enggak. Tapi Enggak. bintangnya ada? Ada. Seperti itu, ya. Di siang hari bintang itu ada, semuanya ada di langit, ya. Tetapi ketika muncul matahari, ya, dan matahari ini juga termasuk ke dalam bintang. Cuman kebetulan pada saat itu dia yang paling dekat dengan bumi, ya. Ada banyak bintang, kemudian muncullah matahari, maka bintang yang tadi terlihat dia hilang. Ya, dia hilang dari penglihatan kita.
Tetapi di sana ada tidak? Tetap ada. Sama. Ketika kita membaca yang bentuk seperti ini, contoh, ada hamzah wasol, ada lam sukun, kemudian ada huruf shin. Apakah kita membacanya al-syamsu? Tidak. Tidak. Ya, tidak membacanya al-syamsu, tapi kita membacanya asy-syamsu. Ya Ustaz, kan karena di sana ada tasydid. Betul. Bagaimana dulu ketika belum ada yang namanya tanda baca, belum ada tandanya belum ada namanya tanda tasydid. Nah, para ulama sudah merumuskan apabila ada alif lam bertemu dengan shin, maka langsung ke huruf shinnya, asy-syams. Ya. Jadi bintangnya hilang. Tapi apakah masih ditulis? Masih. Masih. Nah, itulah kesempurnaan Al-Qur'an. Satu huruf Allah tidak hilangkan Al-Qur'an. Ya. Satu huruf Allah tidak hilangkan Al-Qur'an walaupun keberadaannya di sana tidak disebut. Ya, ketika kita membaca ini kita tidak akan pernah menyebut yang namanya lam sukun di sana. Al-syamsu tidak. Pasti kita langsung menyebutkan asy-syamsu. Tapi tetap Allah ingin tulis lam di sana. Ah, itu ya. Luar biasanya mukjizat Al-Qur'an. Contoh lagi. Ini contoh berikutnya. Ada alif atau hamzah, kemudian ada lam, alif lam, kemudian bertemu dengan huruf shad. Maka bacanya gimana? As-sodaqoh. Ya. As-sodaqoh. Tidak dibaca al-sodaqoh. Tidak. Tapi dibacanya as-sodaqoh. Nah, maka dari itu dengan munculnya huruf-huruf tersebut, yaitu yang dimaksud dengan huruf syamsiyah, maka huruf lam yang tidak dibaca dinamai dengan idgham syamsiyah. Betul. Makanya kalau ada yang nanya gini, Ustadz bedanya apa lam syamsiyah dengan idgham syamsiyah? Pertama, lam syamsiyah itu adalah nama kaidahnya pada saat itu. Bagaimana cara membaca alif lam syamsiyah? Maka cara membacanya adalah idgham. Ya, caranya adalah dengan mengidghamkan. Terus idghamnya namanya apa? Idgham bila guna, idgham bi guna? Oh tidak, tapi idghamnya idgham syamsiyah. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas. Untuk idgham syamsiyah. Itu ya. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan 14 huruf itu, maka jangan sampai ketika kita baca terbaca lam sukunnya. Ya, terbaca lam sukunnya. Tapi ketika bertemu dengan 14 huruf tadi, maka jangan dibaca lam sukunnya. Sebagaimana contoh yang diberikan di dalam modul. Nah, pertama ada huruf O. Ya, ada huruf O. Ada lam sukun bertemu dengan huruf O. Seperti itu. Baik, kita coba bacakan, kemudian teman-teman bisa mengikuti ya. Baik. Wat tariqo. Yud. Ats-tsulusu. Was-sadiqin. Ar-Rahman. At-Tawwab. Wad-duha. Az-zikru. Wan-nusub.
wan والنصب ad-dahru ad الدهر was-sama was والسماء wal-zulumat wal والظلمات az-zakah الزكاة wasyajaru والشجر wal-laili والليل والذي يوعدون والذي يوعدون Baik. Ini contohnya, silakan ya masing-masing membaca 3 kolom ya. Berarti semuanya kebagian membacanya semua. Nah, gimana itu ya? Jadi kebagian semuanya nih. Tuh. Ya. Baik. Dimulai dari Pak Asep, silakan Pak Asep, tafadhol. Enggak, tidak jelas Ustaz. Kurang Baik. besar. Ya. Wat Toriq. Betul. Bebas ya. Tadi saya mencontohkan dengan cara mewakafkan, yang kedua dengan cara mewasalkan dengan dibaca semuanya. Jadi bebas, tentukan dari awal pengen diwakaf atau pengen dibaca semuanya. Ya, maksudnya tidak ada yang diwakaf atau tidak ada disukunkan akhirnya. Silakan, lanjut. As-sulus Baik. was-sadiqin. 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 Ya. Ar-Rahman. At-Tawwab. Betul. Wadduha. Az-Ziqr. Wan-Nusub. Ya. Ad-Dah. Ya. Was-Sama. Was-sama, bukan ain ya. Was-sama, berhentikan saja suaranya, tidak usah ditekan. Was-sama, cukup seperti itu. Was-Sama. Betul ya, jadi jangan sampai dia menjadi huruf ain nanti. Lanjut Wad-Dulumat. ya. Az-Zakah. Wasyajar. Wal-Lail. Sebentar, ini kalau di waqaf menjadi mad apa? Adlin. Madlin. Silakan. Wal-Lail. Ya. Walladzi yu'adun. Mumtaz. Baik, lanjut Pak Heni. Watoriq. Kok berikan kol-kolahnya ya, walaupun kita belum belajar, tapi saya kasih tahu kalau ada huruf kol-kolah, salah satunya huruf qaf ini di akhir bacaan dan kita waqaf, maka pantulkan wat-thoriqo, seperti itu. Watoriqo. Ya, lanjut. At-Thulus. Panjang pendeknya? At-Tulus. Ats-tulus. At-Tulus. Ya. Wasyodikin. Panjang, yang mana yang panjang? Wasyodikin. Ya, lanjut. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau ada mad 2 harokat, kemudian setelahnya ada sukun palsu, maka dibaca apa? Mat iwat. Mad aridli. Mat arif disukun.
Mad arid li sukun. Itu di modul A ya. Kita sudah sama-sama singgung waktu itu. Ulangi. Ar-Rahman. Ya, lanjut. At-Tawwab. Mumtaz. Wad-Duha. Wadduha. Berikan sedikit bihahnya. Wadduh. Uh. Ih. Wad-Duha. Ya. Wad-Duha. Lanjut. Waduh. Ad-Dzikr. Ulangi. Ad-Dzikr. Ya. Wan-Nusub. Wan nusub. Wan-Nusub. Ya. Ad-Dar. Ad-dahr. Ad-Dahr. Ini dahr. Apa dahr artinya? Minadahri itu. Apa dahr? Nah, nanti dicari ya artinya ya. Lanjut. Wassama. Wassama. Mad. Apa namanya? Wajib muttasil. Mad wajib mutasil. Dibacanya berapa harokat? 4 sampai 45. 4 sampai dengan 5 harokat. Baik, lanjut. Wad-Dulumat. Panjang. Wal-zulumat. Wad-Dulumat. Ya. Az-Zak. Ulangi. Az-Zakah. Bukan az-zakkah, tapi az-zakah. Az-Zakah. Baik, sedikit. Saya tanya sedikit ya. Ke semuanya ini. Az-zakah. Ini nama matnya apa? Ada di sukun. Mad. Arid Arid. li sukun. Li sukun. Kenapa? Mad bertemu dengan sukun. Tak Mad. marbutah. Mad bertemu dengan sukun. Tak marbutoh. Di sini yang sukun huruf ta atau huruf ha? Tak. Huruf ta. Az-zakah. Mazzakah. Tapi di sana hurufnya apa? Ha. 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 Ini hurufnya apa? huruf ta. Tak Huruf marbutah. ta. Hurufnya huruf ta. Kenapa ketika disukunkan dibaca ha? Padahal kan yang sukun adalah huruf ta. Berarti Karena marbutoh. pertanyaannya, Karena marbutoh. di sana adalah namanya apa? Tak Marbutoh. marbutoh. Ya, namanya tak marbutoh. Di modul apa tuh kita sudah bahas? Di modul A. Kita sudah bahas ya. Kalau tak marbutoh di waqaf maka berubah menjadi ha. Lanjut. Lanjut Pak Heni. Wasyajar. Betul. Wal-laili. Ya. Kalau tadi waqaf berarti sekarang waqaf juga. Wal-lail. Wal-lail. Ya. Walladzina yu'adun. Nggak ada nanya. Walladzi yu'adun. Walladzi yu'adun. Ya, mumtaz ya. Nah, seperti itu. Tapi tadi sudah bagus untuk huruf-huruf syamsiahnya. Idgham syamsiahnya sudah bagus. Alhamdulillah ya. Lanjut Ibu Endang, silakan. Telat Ustadz, tapi Bismillah. Wat-tariq Ya. asyulus. Baik. Ats-tsulus. Coba ulangi.
Ash Asyulus. Ya, nanti dilatih ya untuk huruf sa-nya. Lanjut. Terus Wasodiqin. Ya, Gimana, Ustaz? Wasodiqin. lanjut ini setelahnya. Ar-Rahman. Betul. Ash eh At-Tawwab. Betul. Bawahnya. Wadduha. Ya, ulangi. Wadduha. Kenapa bisa dibaca panjang seperti itu tuh? Berapa harokat itu? 2. 2 harakat, 2 Ustaz. harokat saja ya. Wadduha. Nah, itu berapa harokat itu ya? Kalau 2 harokat cuma 2 ketukan saja. Wadduha. Seperti itu. Wadduha. Betul. Lanjut. Az-Zikr. Wan Nusub. Ya, Ad-Dahr. ya, Ad-Dahr. betul. Was-Sama. Betul. Bawahnya. Wad-Dulumat. Bukan waddu. Wazzulumat. Waz-Zulumat. Betul. Az-Zakah. Mm-mm. Wasyajar. 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 Ya. Terus. Wal-Lail. Walail. Wal-Lail. Ya. Walladzi yu'adun. Baik. Ahsan. Lanjut. Ibu Kartika. Watoriqo Mm-mm. asulus Ats-tsulus. Pendek saja. asulus Nah, gitu. Lanjut. wasodiqin Was-sadiqin. wasodiqin Ya. ar-Rahman Mm-mm. at-Tawwab Mm-mm. wadduha Wadduha. wadduha Ya. az-Zikr Mm-mm. wan nusub Betul. ad-Dahr Ya. was-Sama Lanjut. waz-Zulumat Ya. az-Zakah Az-zakah. Panjang. az-Zakah Ya. wasyajar Tidak panjang. Wasyajar. wasyajar Ya. walail Walail. Baru panjang. walail Mm. waladzi yu'adun. Mumtaz. Baik, lanjut. Ahsan. Lanjut Ibu Mutia. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wat poriko ash as-sulus was-sadiqin Ya. ar-Rahman Mm-mm. at-Tawwab Betul. wad-duha. Wadduha. 2 harakat je. Oh iya, wad-duha Mm. az-zikr Ya. wan-nusub Wan nusub. wan-nusub Mm. ad-dahr Betul. was-sama Ya. waz-zulumat Betul.
Az-zakah Hmm. wasyajar wal-lail walladzi yu'adun. Ahsant. Lanjut Ibu Nina. Wat-tariqo as-sulus was-sadiqin ar-rahman at-tawwab wad-duha Wadduha. az- wad-duha Ya. az-zikr wan-nusub ad-dahr was-sama Ya, lanjut. wad-dulumat Hmm. az-zakah was-sajar wal-lail walladzi yu'adun. Ahsant. Bagus ya, lancar. Ibu Roswita, silakan. Wat-tariq as-sulus Hmm. was-sadiqin ar-rahman Ya, at-tawwab betul. wad-duha Wadduha. wad-duha Ya. az-zikr wan-nusub ad-dahr was-sama wad-dhulumat waz-zakah Hmm. wasyajar wal-lail Ya. walladzi yu'adun. Mumtaz, ahsant. Bagus ya. Ibu Sriani, silakan. Masya Allah, Ibu Sriani. Ya Ustadz, dengerin Ustadz. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat as-sariqo. Watto, itu huruf to. Wattariqo. Wat tariqo. Ya, Was-sulus. ya. Was-sadiqin. Ar-Rahman. At-Tawwab. Ya. Wad-duha. Hmm? Wad-zikr. Bukan wa. Bukan. Az-zikr. Nah, betul. Terus? Baru. Wan-nusub. Betul. Hadub. Gimana? Ad-dahr. Ad-dahr. Ya. Was-sama. Ya, betul. Wad-dulumat. Hmm? Az-zakah. Was as sajar sajar Wasyajar. was-sajar Ya. wal-lail Heeh. walladzi yu'adun. Baik. Walladzi yu'adun. Nah, itu untuk contoh daripada huruf-huruf syamsiah. Ya, ada huruf to, ada huruf tha, ada huruf sod, ada huruf ro, ada huruf ta. Tapi sebelumnya ini sudah semua ya? Sudah dipanggil semua atau ada yang belum? Saya Oh, belum, Ustaz. Ibu Nunung belum, silakan. Nah, Ibu Nunung dulu, baru nanti saya sampaikan ya. Afwan ya. Ya udah nggak apa-apa, Ustaz. Ya, lanjut. Wat-tariq Nah, as-sulus ar-Rahman. ulangi sebelum Ar-Rahman. Oh ya, kelewat satu ya. Lewat satu. Wasyadiqin.
Mm-mm. Iya. Ar-Rahman. At-Tawwab. Wadduha. Wadduha. Nah, wadduha itu jangan terlalu dipanjangin ya. Nah, ini mungkin karena sering membacanya seperti itu jadi terpanjang. Wadduha. Tapi 2 harakat saja. Wadduha wallaili idza saja. Itu. Ulangi. Wadduha. Az-Zikr. Mm-mm. Wan Nusub. Betul. Ad-Dahr. Ya. Was-Sama. Was-Zulumat. Ya. Az-Zakah. Ya. Was-Syajar. Wal-Lail. Wallazi yu'adun. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar. Ahsan. Nah, untuk 15 hurufnya itu tadi 14 hurufnya. Nah, tidak perlu diingat ya. Tidak perlu diingat, insya Allah teman-teman akan membaca dengan benar. Kok bisa Ustadz? Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena para ulama kita sudah membantu. Ya, sudah membantu. Karena sekarang kalau kita baca Al-Quran, apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, maka huruf syamsiyahnya akan diberi tanda tasydid. Ya, akan diberikan tanda tasydid. Nah, jadi insya Allah tidak keliru lagi dan jangan sampai keliru. Misalkan kita ingin baca wadduha, yang seharusnya dibaca wadduha malah dibaca walduha. Mungkin dibaca mad wadduha, tidak, tapi langsung tasydid, langsung ke huruf yang syamsiyahnya. Wadduha, wadduha, ya, wadduha. Cukup, jangan sampai wadduha. Itu terlalu panjang. Allahu a'lam bissawab. Nah, sekarang kita latihan ke ayat Al-Quran ya. Baik, kita bacakan sama-sama dulu ya. Kita baca sama-sama, baru kemudian satu orang mendapat giliran ya. Kita mulai dari At-Taurah. At-Taurah. Silakan. At-Taurah. والذين كفروا ولا في السماء وهو الذي يصوركم الذين في قلوبهم والراسخون جامع الناس اليوم وقود النار قل للذين كفروا من الذهب وللذين اتقوا وللذين اتقوا
Ini wawunya satu saja ya, satu wawunya tidak. Oh. Ini salah ketik ya. Satu waw saja. Waqina adzaban nar. وقنا عذاب النار. Baik, silakan Pak Asep. Bismillah. At-Taurah Ya. walladzina kafaru wala fis sama wa huwa alladzi yusawwirukum alladzina fi qulubihim warrasikhun jami'un nasi liyawm Ya. waqudun nar qul lilladzina kafaru minad dhahab Ya. walilladzina taqaw waqina adzaban nar. Baik, Pak Asep. Wala fis sama. Yang mana yang idgham syamsiah? Alif lam fis sama. Nah, alif lam bertemu dengan huruf sin. Sin. Betul ya? Mumtaz. Lanjut, Pak Heni. At-Taurah. Mm-mm. Kurang besar sedikit Pak Oh, Ustaz. ya, afwan. Walladzina kafaru Ya. wala fis sama Mm-mm. wa huwalladzina Tidak ada nanya. wa huwalladzi yusawwirukum Mumtaz. Lanjut. alladzina fi qulubihim Betul. warrasikhun Nah, ro-nya 2 harakat. Warrasikhun. warrasikhun Heeh. jami'un nasi Ja-nya panjang. Jami'un. jami'un nasi liyaum Ulangi. Jami'un nasi liyaum. jami'un nasi liyaum Li-nya jangan panjang. Liyaum, karena li-nya setelahnya bukan ya sukun, tapi di sana ya-nya berharokat. Jami'un nasi liyaum. jami'un nasi liyaum Nah, gitu. Lanjut. waqudhun nar Betul. kullil ladzina kafaru Ya. minad dahab Ya, lanjut. Itu walilladina taqaw ya. waqina adzaban nar Ulangi. Waqina. Q-nya pendek. Waqina adzaban nar. Baik, Mumtaz. Masya Allah. Lanjut, Ibu Nunung. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-Taurat
Wallazina kafaru Ya. la fis sama. Hmm. Kurang ini kurang maju dikit, kurang geser. Nah, Sini ya. Nah, baik. ke sebelah kiri, Oh, sini. dikit lagi, gak kelihatan huruf ini. Nah, itu Ustaz. Jami'un Ah, nas. ini dulu. Wa huwallazi. Oh iya, Yang ini. Wa ya. huwallazi. Wa huwallazi yusawwirukum. Baru kita baris kedua, kolom kedua. Ya. Allazina fi qulubihim Hmm. warrasihun Ya. jami'un nasi liyawm Ya. waqudun nar Betul. qul lillazina kafaru Ya. minaz zahab Betul. walillazina taqaw waqina azaban nar. Ya, silakan Ibu Kartika. At-Taurat Hmm. wallazina kafaru wala fis sama wa huwa allazi yusawwirukum allazina fi qulubihim warrasikhun jami'un nasil yaum Ya. waqudun nar kulil ladzina kafaru minad dahab Minaz zahab. Pendek hanya. Minaz zahab. minaz dahab minaz dahab Hmm. walilladzina taqaw waqina azabannar Waqina azaban nar. waqina azabannar. Tuh, Mumtaz. Lanjut Ibu Mutia. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah Hmm. walladzina kafaru Ya. wala fis sama wa huwa alladzi yusawwirukum alladzina fi qulubihim Hmm. warrasihun jami'un nasil yaum Ya. waqudun nar kulil ladzina Ulangi. kafaru Kul. Ada tasydidnya. Kul. Kullil. qul lil ladzina kafaru minaz zahab walil ladzina taqaw waqina adzaban nar. Masya Allah lancar ya. Baik Ibu Endang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. At-Taurah Hmm. walladzina kafaru Ya. wala fis sama wa huwa alladzi yusawwirukum alladzina fi qulubihim warrasikhun jami'un nasi liyawm waqudun nar Ya. qul ladzina kafaru minadh dhahab walilladzina taqaw waqina azaban nar. Masya Allah lancar. Alhamdulillah. Lanjut Ibu Nina silakan. At-Taurah
walladzina kafaru wala fis sama Ya, wa huwallazi yusawwirukum ya. alladzina fi qulubihim Ini Hmm. loh Fitri. warrasikhun Ngaji ampun. jami'un nasi liyawm waqudun nar Ya. qul lilladzina kafaru minad dahab walilladzina taqaw waqina adzaban nar. Mumtaz. Masya Allah, lancar. Lanjut, Ibu Roswita. Tahu Betul? kurang besar. Cukup? At-Taurah. Ya. Ya. Walladzina kafaru Mm-mm. wala fis sama Betul. wa huwallazi yusawwirukum Mm-mm. alladzina fi qulubihim Ya. warrasikhun jami'un nasili yaum Mm-mm. waqudun nar Baik. qul lilladzina kafaru minadz zahab walilladzina taqaw Ya. waqina adzabannar. Mumtaz. Masya Allah. Ahsan. Terakhir ya, Ibu Sriani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taurah Ya. walladzina kafaru Betul. wala fis sama Mm-mm. wa huwallazi yusawwirukum Betul. alladzina fi qulubihim Ya. arrasikhun jami'un nasi liyawm Betul. wa qaudun nar Waqudun nar. waqudun nar Nah, gitu. Lanjut. qul lilladzina kafaru minad dahab walilladzina taqaw waqina adzaban nar Waqina ada. waqina adzaban nar. Mumtaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan. Ini ada satu kalimat. Qul lilladzina kafaru. Pada kalimat ini, yang mana yang terdapat idgham syamsiyah? Tidak ada, Ustaz. Kenapa tidak ada? Itu kan Kan ada lam sukun bertemu dengan lam. Yang ada alifnya. Tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Dengan tawasul. Betul. Walilladzina taqaw. Yang mana? tidak ada. Tidak ada. Tapi di sini kan ada alifnya, kemudian ada tasdidnya. Tidak ada lamnya. Tidak ada lamnya. Dalamnya. Ya, baik. Terakhir. Jami'un nasi liyawm. Yang mana yang idgham syamsiyah? Annas. Annas. Yang mana yang madlin? Yaum.
Yaum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Alhamdulillah kita sudah sampai bab idgham syamsiyah. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Kita membahas tentang Amin. idgham sudah beres ya. Berarti kita centang idgham beres, berarti tinggal izhar. Nanti kan kita bahas tentang izhar di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, kita bisa terus istiqomah untuk menuntut ilmu. Jika ada kesalahan tadi yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada manfaat, jika ada kebaikan, jika ada faidah, hikmah, insight, apalagi tadabbur yang bisa didapatkan, maka itu murni, yaitu murni dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tidak memiliki saham di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian terima kasih kepada host. Nah ya, saya jarang-jarang berterima kasih kepada host ya. Padahal kalau tidak ada host Sama-sama, ini Ustaz. kegiatannya tidak berjalan ya. Kalau host tidak Sama-sama. bilang mari kita mulai, ya, tidak dimulai-mulai nanti ya. Nah, syukron kepada teman-teman juga yang hadir. Syukron kepada Kang Gin. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Amin. saja yang bisa disampaikan Amin. untuk malam ini. Alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah memberikan materi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustaz Salman menjadi amal jariah yang tidak terputus. Begitu juga saya ucapkan syukron kasih kepada Bapak Ibu semua yang antusias sekali dalam acara kali ini, sangat smart semuanya waktu dites sama Ustadz, bisa-bisa semuanya. Alhamdulillah cirinya Ustadz ini sukses melancarkan atau mentransfer ilmu tajwidnya. Alhamdulillah Ustadz, syukur. Terima kasih kepada Bapak Asep Aha, Bapak Heni, Ibu Endang, Ibu Kartikarini, Ibu Mutia, Ibu Nunung, Ibu Nina, Ibu Roswita, Ibu Sriyani yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Baik, tadi Ustadz menyinggung tentang belajar Al-Quran ada levelnya. Alhamdulillah kita itu sudah mencapai level kalau ekstra pedas. Seblak saja sudah ekstra pedas kita hadapi, apalagi tentang ini Al-Quran. Insya Allah kita semua bisa hadapi semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Amin. Amin. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak, jangan patah menyerah. Untuk selanjutnya ada perkataan dari Imam Syafi'i mengatakan lebih baik kita menahan pahitnya belajar daripada menahan pahitnya kebodohan. Seperti itu. Jadi kita harus menahan pedas nih bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semangat dalam belajar Al-Qur'annya, murojaahnya, riadohnya, sampai kita bisa menjadi seperti Ustadz Salman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah waktu telah menunjukkan jam 21.30 pas. Waktunya acara ini berjalan dengan lancar dan harus kita usai. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya Gin dari tim Sobat Ngaji, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan perlakuan yang kurang tepat, mohon maaf sekali. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Syukron Pak Ustadz Salman. Sama Fuan. Sehat-sehat ya semuanya. Insyaallah, amin. Lah. Doanya. Izin live Ustaz. Tafadhol.